Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il hulumi wal hikam. Perkenalkan, nama saya Bana Hakiki. Saya dari Prodi PAI 3A akan mempresentasikan tugas media pembelajaran yang bertema tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Orang yang sering kita panggil bapak, ibu, ayah, bunda, abi, umi, dan sebagainya merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka, dari sebelum lahir sampai saat ini, kita selalu dirawat. Di tangan mereka, kita selalu diperhatikan. Di tangan mereka pula kita selalu dilindungi dan dibahagiakan. Dan mereka, teman-teman yang berbahagia, mereka kedua orang tua kita tidak mengharap balas budi dari kita. Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita, mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus birrul walidain. Mengenai hal ini, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusui pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Ada beberapa kewajiban yang kemudian harus dilakukan oleh kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita ketika masih hidup. Di antaranya yang pertama yaitu selalu mentaati perintah orang tua kita. Selagi perintah dari kedua orang tua kita adalah perintah yang baik. Hukum mentaati kedua orang tua kita, menaati perintahnya adalah wajib bagi setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai keduanya. Kemudian kewajiban yang kita harus lakukan untuk kedua orang tua kita yaitu menghindari perkataan-perkataan kasar dan perkataan bernada tinggi agar tidak menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ridwallahi fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhonya orang tua kita, dan murka Allah Subhanahu wa taala juga tergantung dari murka kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita sebagai kedua orang tua, sebagai orang yang punya kedua orang tua, harus selalu berbakti, harus selalu menghindari perkataan atau perbuatan
yang bersifat menyakiti kedua orang tua kita. Kemudian apa saja yang kita lakukan kepada orang tua kita sebagai anak? Yang ketiga yaitu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kedua orang tua kita. Sebab dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Idza matal insanu, ketika seseorang manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa saja perkara itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, teman-teman. Wa ilmun yuntafa'u bihi, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah wa waladin sholihin yad'ula. Dan perkara yang ketiga yaitu anak soleh yang berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Perintah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tentu diikuti dengan banyak keutamaan bagi kita sebagai umat muslim untuk melaksanakannya. Karena dalam agama Islam, berbakti orang tua merupakan perbuatan yang memiliki kedudukan yang mulia, teman-teman. Bahkan banyak sekali keterangan dari Al-Quran, keterangan dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Keutamaan-keutamaannya diantara lain akan saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama yaitu 1. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Rasulullah SAW dalam hal ini menyampaikan, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Salat pada awal waktu." Amalan pertama yang paling dicintai Allah adalah salat tepat waktu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian sahabat tersebut bertanya kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, kemudian jihad fisabilillah. Oleh karena itu, keutamaan berbakti kepada orang tua yaitu kita sebagai anak ketika berbakti itu akan menjadikan amalan-amalan yang mulia di sisi Allah, amalan-amalan yang utama yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua ketika kita berbakti kepada orang tua yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho kedua orang tua. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita menyakiti kedua orang tua kita, ketika kita menyakiti baik dengan perkataan apalagi dengan perbuatan, maka disitulah Allah akan murka kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita selalu mentaati perintahnya, selalu menyenangkan hatinya, selalu merasa diperlakukan baik oleh kita, maka disitulah ridha Allah akan selalu dan senantiasa mengiringi kita. Kemudian yang ketiga yaitu
ketika kedua orang tua kita mendoakan kita, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti. Anak yang berbakti akan senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwa doanya orang tua kita kepada anak kita, kepada anaknya, doa orang tua kepada anak-anaknya itu seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Begitu pentingnya kita mengharap doa-doa dari orang tua. Kesuksesan kita juga digantungkan kepada doa-doa orang tua kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus senantiasa meminta doa kepada orang tua kita agar kita selalu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keutamaannya yaitu sebab dikabulkannya taubat. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua atau kepada salah satu dari keduanya merupakan salah satu sebab dikabulkannya taubat. Pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang dirinya mengaku telah melakukan dosa besar. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah aku masih mempunyai kemungkinan taubat ya Rasulullah? Apakah masih ada taubat untukku ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, "Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua?" Orang tersebut menjawab, "Tidak." Terus Rasulullah kemudian bertanya kepada orang itu, "Apakah kamu memiliki saudari dari ibumu, dari kedua orang tuamu?" Orang tersebut menjawab, "Ya." Kemudian Rasul pun menyampaikan, kalau begitu berbuat baiklah kepada orang tersebut. Begitu pentingnya kita mengharap bakti kita, berbakti kepada orang tua, sampai-sampai ketika orang tua kita sudah tiada, kita juga harus berbakti kepada saudaranya, kita harus berbakti kepada kerabat-kerabatnya. Begitu pentingnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, keutamaannya yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan-amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat bakti, berbaik kepada orang tua merupakan amalan yang mulia. Bahkan termasuk amalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking agungnya kedudukan orang tua dan besarnya hak mereka, kewajiban berbakti tidak gugur meskipun orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, selama kita tidak mengingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mari manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meraih kebaikan dan kemuliaan dengan jalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka kelak kamu akan diperbuat baikkan oleh anak-anakmu. Demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.